kader dan semua yang hadir ikut acara kajian Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan hari ini, pagi yang sangat cerah kalau di Jogja ya. Mudah-mudahan di Jakarta, di Jatisari juga demikian. Kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu, ngobrol, walaupun hanya melalui online. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sampai dengan hari ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan kita yang berlipat pahalanya di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita juga akan segera bisa beraktivitas kembali secara normal, dan Allah berikan ganti kepada kita atas semua yang hilang selama pandemi ini dengan yang jauh lebih baik. Baik ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah SWT, tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang manajemen konflik dalam rumah tangga itu sangat tepat untuk kita bicarakan sekarang, untuk kita pelajari sekarang. Sebagaimana di materi PowerPoint yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa ditayangkan ya, ikhwan sekalian, untuk bisa kita baca bersama-sama, bahwa selama masa karantina di berbagai negara itu telah menimbulkan sangat banyak konflik di dalam keluarga. Jadi di berbagai negara setelah wabah corona, lalu di sekian negara itu melakukan kebijakan lockdown, kemudian masyarakat dikarantina di rumah masing-masing, work from home, stay at home. Bahkan di beberapa negara kita semuanya tahu dengan pemberlakuan aturan-aturan yang sangat-sangat ketat, hukuman bagi yang nekat keluar rumah dan seterusnya, sehingga benar-benar mereka itu terkurung, terjebak di rumahnya sendiri, yang mereka akhirnya dalam interaksi sehari-hari selama berapa pekan atau berapa bulan selama lockdown, selama mereka harus stay at home itu, ternyata bukannya menimbulkan kebahagiaan, bukannya menimbulkan keharmonisan, bukannya menimbulkan kehangatan, tetapi justru menimbulkan semakin banyaknya kasus KDRT dan bahkan sampai level perceraian. Di Cina, setelah situasinya berangsur-angsur pulih, yang semula mereka lockdown pertama kali ya, karantina pertama kali di Cina, lalu kemudian setelah mulai pulih mereka kembali bisa beraktivitas. Yang terjadi, wabah berlalu tetapi muncul wabah berikutnya, yaitu wabah perceraian. Sangat banyak warga masyarakat setelah keluar dari karantinanya itu mengajukan gugatan perceraian kepada pasangannya melalui lembaga di Cina, dan sampai digambarkan bagaimana masyarakat antrinya sangat panjang ya, kayak kita lihat kayak di gedung bioskop anak muda misalnya antrian nonton film seperti itu. Jadi ini masyarakat yang mau cerai di Cina itu sampai bergerombol, sampai antriannya sangat panjang, dan akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk mendaftarkan perceraian melalui online supaya tidak menimbulkan antrian panjang kayak begitu. Itu satu lonjakan yang sangat signifikan, yang semula tidak sampai numpuk-numpuk kayak begitu itu. Kemudian Sekjen PBB Antonio Guterres menengarai telah terjadinya peningkatan yang sangat signifikan, lonjakan yang luar biasa besarnya dalam kasus KDRT. Jadi PBB menerima banyak sekali laporan dari berbagai negara. Di antara negara-negara yang sudah melaporkan itu diantaranya adalah Australia, kemudian Amerika, kemudian beberapa negara Eropa, itu melaporkan meningkatnya kasus KDRT semenjak masa karantina di rumah itu. Jadi suami yang galak kepada istri, melakukan kekerasan sampai tindakan fisik, istri yang kasar kepada suami sampai menimbulkan tindakan fisik, kemudian orang tua yang galak kepada anak, kemudian anak yang memberontak dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah
mereka satu keluarga, suami, istri, anak-anak yang kemudian disuruh tinggal di rumah mereka sendiri selama sekian lama di masa karantina itu, teorinya kalau kita pahami mestinya mereka tuh senang karena bisa kumpul bersama ya. Tetapi ternyata kenapa malah muncul KDRT dengan lonjakan yang sangat tinggi? Sekjen PBB sampai mengatakan kita harus melakukan gencatan senjata istilah dia ya terhadap KDRT ini. Maksudnya udahlah ayo kita berdamai, jangan ada KDRT lagi di rumah-rumah kita gitu. Itu sampai diserukan seperti itu oleh Sekjen PBB saking banyaknya laporan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi ikhwan akhwat, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah SWT, saya ingin mengajak kita semuanya untuk pertama kali ya sebelum nanti kita bicara manajemen konflik secara umum, memahami dulu fenomena ini. Mengapa di berbagai negara itu muncul situasi-situasi yang sangat ekstrim lonjakan KDRT maupun kasus perceraiannya selama masa pandemi, selama masa karantina mereka di dalam rumah masing-masing itu. Sahabatku sekalian, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah SWT, saya mencoba untuk mengajukan beberapa analisa, 5 analisa ya yang saya sampaikan di dalam tulisan makalah pada pagi hari ini. Yang pertama adalah suasana denial, penolakan. Jadi ini adalah suasana umum rata-rata manusia. Ini untuk orang-orang yang beriman berbeda ya. Untuk ikhwan dan akhwat semuanya yang sudah tercelup dalam kegiatan-kegiatan keislaman insya Allah berbeda. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah orang pada umumnya, manusia pada umumnya. Dalam teori yang sejak tahun 1969 itu sudah sangat terkenal, teorinya Kubler-Ross tentang the 5 stages of grief, 5 tahapan kedukaan. Teori ini masih relevan dan masih dipakai sampai dengan hari ini. Ketika manusia itu mengalami satu kondisi krisis, kondisi kedukaan, kondisi kehilangan, ketidaknyamanan dalam kehidupannya, itu dia bisa mengalami, bisa merasakan sesuatu yang sangat menekan. Dan respon pertama kali itu adalah denial, penolakan. Nanti manusia itu sampai level bisa menerima situasi yang tidak enak itu, situasi krisis itu, pada level yang kelima. Jadi level pertamanya, begitu kena krisis, begitu kena tekanan yang tidak mengenakan itu, denial. Nah, pada konteks mereka berkumpul di rumah itu, denialnya itu bertingkat-tingkat. Pertama, mereka menolak, respon pertama mereka menolak terhadap adanya wabah sekarang ini. Kenapa sih ada wabah kayak begini? Kenapa sih ada pandemi kayak begini gitu? Itu sudah ada penolakan. Kemudian yang kedua, menolak untuk tinggal di rumah karena mereka maunya bekerja, mereka maunya keluar rumah, mereka maunya jalan-jalan, mereka maunya bebas. Nah, di rumah itu artinya hilang kebebasan. Jadi pada akhirnya suasana pandeminya sendiri itu ditolak, lalu suasananya di dalam rumah itu juga ditolak. Nah, suasana penolakan inilah yang menjadi awal dari semua kondisi yang akhirnya membuat mereka meningkat KDRT-nya. Nah, beda banget ya, ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian, kalau misalnya kumpul di rumah dalam satu keluarga itu sebagai sesuatu yang direncanakan, itu berbeda. Misalnya begini, dalam kehidupan sehari-hari, suami misalnya ya, ada suami bekerja, istri bekerja, lalu anak-anak sekolah, ada yang di pesantren, ada yang kuliah gitu ya. Jadi pada momentum tertentu pas semesteran mereka liburan, atau mungkin pas libur Idul Fitri atau libur tahun baru, mereka bisa kumpul bareng-bareng satu keluarga. Itu sesuatu yang mereka nikmati. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah terjadwal, sudah diketahui nanti kira-kira kapan akan ada liburan tahun baru, liburan Idul Fitri, liburan semester. Kemudian mereka bisa merencanakan akan bepergian kemana dengan semua anggota keluarga. Begitu mereka berkumpul dalam satu kondisi liburan itu happy semuanya, karena itu momentum yang ditunggu-tunggu. Nah, itu sangat berbeda dengan situasi kekagetan ketika mendadak mereka tidak merencanakan sebelumnya dan tidak ada seorang pun yang merencanakan pandemi. Ngerti-ngerti kita semuanya menghadapi wabah ini, ngerti-ngerti semuanya tiba-tiba harus berada di rumah masing-masing, sehingga pada akhirnya kita menjadi terkaget-kaget. Banyak orang yang terkaget-kaget dengan situasi ini. Muncullah denial, penolakan. Nah, situasi penolakan ini itu sudah akhirnya menyebabkan sangat banyak hal yang ikut terpengaruh. Nah, analisa kedua yang saya sampaikan di materi PowerPoint yang saya sampaikan kepada sahabat sekalian adalah tekanan keadaan. Tekanan keadaan yang dimaksudkan adalah situasi yang membuat mereka tidak nyaman berada di rumah itu karena
ada sangat banyak kondisi yang tidak ideal. Misalnya hilang kebebasan, nggak bisa kemana-mana, di rumah saja, tidak bisa ada variasi-variasi di dalam kegiatan. Sudah misalnya ya, rumahnya sempit, kemudian jumlah anggota keluarganya banyak, kemudian mereka berkumpul dalam satu rumah yang sempit itu, sehingga tidak ada lagi privasi di rumah itu. Nggak ada suasana-suasana privat yang mestinya dibutuhkan oleh suami dan istri. Dan oleh karena itu, ini menyebabkan satu tekanan tersendiri, ketidaknyamanan, karena kalau dalam rumah sempit dan isinya semua anggota keluarga ngumpul gitu ya, itu nanti ketemu lo lagi, dimanapun ketemu lo semuanya, jadi ketemu lagi gitu, dampaknya ketertekanannya tinggi, sangat tinggi. Tidak bisa bekerja keluar rumah, anak-anak kurang ruangan berekspresi, ditambah lagi dengan penghasilan kita yang berkurang, bahkan sebagian orang itu bukan saja berkurang tapi hilang. Nah jadi ikhwan dan akhwat sekalian, bisa dilihat di materi PowerPoint ya. Itu kalau kita lihat tekanan keadaan ini menyebabkan semua dari kita pasti tidak nyaman. Anak-anak yang kehilangan kebebasan, dia bisa tantrum, dia bisa marah, dia bisa stres di rumah. Stresnya seorang anak bisa menyebabkan stres seluruh rumah, karena kita terkurung di rumah yang sama. Jadi kalau ada satu saja yang tidak nyaman di rumah itu pasti akan menimbulkan keterpengaruhan bagi yang lainnya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwan dan akhwat sekalian, karena adanya family technostress. Jadi family technostress itu adalah sebuah stres yang dialami oleh anggota keluarga karena perangkap yang oleh para ahli disebut sebagai technokokon, kepompong teknologi. Jadi manusia zaman now, apalagi kemudian kita berada dalam situasi yang boring ya, di rumah saja nggak ngapa-ngapain gitu, semuanya dari rumah, semua memerlukan pelampiasan, butuh ekspresi, dan ekspresi yang paling gampang di zaman sekarang adalah gadget. Dampaknya suami asik dengan gadgetnya, istri asik dengan gadgetnya, anak-anak semuanya asik dengan gadget. Mereka kumpul bareng di rumah itu tapi nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, masing-masing asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Itu yang menimbulkan family technostress. Kalau mereka saling bercerita, mereka saling ngobrol, ketidaknyamannya diceritakan, mereka bercanda bareng-bareng, tertawa bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, itu mengurangi stres. Tapi kalau masing-masing diem saja, asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri, itu justru menambah stres. Jadi seakan-akan pengen mendapatkan pelarian, bisa jadi ya. Misalnya anak-anak yang boring dengan situasi harus di rumah saja, lalu main game misalnya. Tapi main game terus-menerus sendirian pasti bosan dan justru menimbulkan stres baru. Jadi yang menyebabkan bertambahnya tekanan itu justru karena masing-masing memilih beraktivitas sendiri-sendiri, dan itu menimbulkan stresor ya di dalam keluarga itu, yang menyebabkan situasi interaksi di antara mereka saling tidak nyaman. Kemudian yang keempat, kehilangan keseimbangan. Ikhwan dan akhwat sekalian, keseimbangan dalam bahasa kita itu tawazun, itu sangat penting. Ikhwan dan akhwat memahami selama ini tawazun itu misalnya sisi ruhaniyah, kemudian sisi jasmaniyah, sisi fikriyah gitu ya. Oke, itu jelas yang kayak begitu tawazun yang harus kita miliki. Tetapi dalam konteks sekarang sedang terjebak di dalam rumah sendiri selama masa karantina itu, di negara-negara yang tadi meningkat KDRT dan meningkat pula perceraiannya, itu yang salah satu poin penting dalam konteks kehilangan keseimbangan yang perlu kita pahami adalah hilangnya keseimbangan antara togetherness dengan separateness. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, selama ini mungkin kita semuanya tidak ngerasa ya, kita itu karena sudah menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa aktivitas-aktivitas normal kita itu menjaga separateness dan togetherness di antara kita. Contohnya nih, suami bekerja, istri bekerja di tempat yang berbeda, sehingga akhirnya kalau siang hari mereka berpisah karena suami kerja di satu tempat, istri kerja di tempat yang lainnya, anak-anak sekolah, ada yang kuliah, ada yang di pesantren, sehingga ketika siang hari rumah kosong itu separateness, ketidakbersamaan. Begitu kemudian sore dan malam, semuanya anggota keluarga kumpul, yang kuliah pulang, yang sekolah pulang, kemudian yang suami pulang, istri pulang dari pekerjaannya itu, ngumpul bareng-bareng pada malam hari, maka itu togetherness. Jadi mekanisme rutin kita dalam kehidupan sehari-hari itu, tanpa kita sadari, sebetulnya itu adalah mekanisme keseimbangan. Ada saat suami istri itu butuh togetherness, tapi ada saat di mana suami istri itu butuh separateness. Kalau terlalu banyak togetherness, boring, muncul kejenuhan. Kalau terlalu banyak separateness, muncul kerinduan. Maka orang yang lama LDR atau LDM, long distance relationship atau long distance marriage, terpisah suami istri, berjarak negara, berjarak pulau, lama gak ketemu,
suasana lama nggak ketemu berarti itu kelewat banyak separateness-nya, kurang togetherness-nya, itu nggak nyaman, kering cintanya, suasana di antara mereka menjadi kurang harmonis karena terlalu lama ADR-nya. Nah, jadi hidup berumah tangga salah satu yang membuat kita itu menjadi nyaman itu adalah adanya keseimbangan yang unik antara togetherness dengan separateness. Kadang-kadang suami mendapatkan tugas dari dinas luar ya, kantor, dari instansi dari mana, atau sebagian para ustadz melakukan dakwah, mendapatkan tugas berdakwah ke satu area tertentu, beberapa lama di sana, sebulan meninggalkan keluarga. Itu separateness-nya banyak, tapi sesekali waktu kemudian mereka juga tinggal di rumah secara banyak, misalnya pas liburan sehingga dapat jatah cuti misalnya gitu ya, sehingga untuk misalnya sepekan 2 pekan di rumah terus. Tapi kemudian ada masa di mana sepekan 2 pekan di luar terus karena mereka itu sedang menjalankan satu aktivitas. Nah, contoh-contoh seperti ini itu adalah sebetulnya mekanisme alami untuk menjaga keseimbangan antara togetherness dengan separateness. Nah, ketika kita di masa lockdown, di masa karantina, itu separateness-nya nggak ada, isinya togetherness semuanya. Tidak ada ruang privasi, mereka pada situasinya menolak, denial, kemudian ada tekanan keadaan yang sangat banyak, sudah begitu pelampiasannya dengan teknologinya masing-masing, maka hilanglah keseimbangan. Nah, diperparah dengan yang kelima adalah hilangnya homeostatis. Mekanisme normal kita, dan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau misalnya suami istri itu terpisah karena LDR ya, kalau sudah sebulan nggak ketemu pasangan gitu, kangen, rindu. Nah, kerinduan ini itu mengganggu homeostatis, dalam artian terpisah lama itu terganggu homeostatisnya, situasi normalnya itu terganggu. Ketergangguan ini secara alami kita akan berusaha untuk mencari cara agar terjadi lagi keseimbangan. Makanya begitu sudah merasa terlalu lama bepergian, harus mengusahakan gimana caranya pulang supaya ketemu. Itu sebetulnya mekanisme alami untuk menjaga homeostatis. Sebagaimana juga misalnya ketika suami istri itu beraktivitas terus-menerus ya, Ikhwan Ahmad mungkin ada di antara kita yang kegiatannya itu kapal terus gitu ya, misalnya di rumah bisnis bareng, mengerjakan semuanya bersama-sama, jadi di rumah bareng, keluarnya bareng, kemudian aktivitas apa-apa semuanya bareng gitu. Itu kelewat banyak togetherness-nya dan tidak ada separateness-nya. Nah, dalam situasi seperti ini, itu mereka juga akan mencari keseimbangan, gimana homeostatisnya itu terjadi. Misalnya kemudian akhirnya membuat kegiatan yang variatif. Terus suami mengatakan, aku pengen olahraga sendirian, aku pengen jalan-jalan sendirian misalnya. Itu bagian dari menciptakan homeostatis secara alamiah. Itu sebenarnya sudah kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam situasi lockdown, dalam situasi karantina, itu banyak keluarga yang tidak bisa menormalkan kembali homeostatis yang terganggu itu. Dampaknya kemudian situasi ini menjadi menekan mereka. Nah, itu ya kurang lebih kalau untuk memahami dalam konflik yang muncul akibat dari situasi corona. Itu perlu saya sampaikan di awal ini supaya kita mengetahui kenapa di luar sana ada banyak keluarga yang bercerai setelah selesai karantinanya. Wabah corona selesai, muncul wabah KDRT, muncul wabah konflik, muncul wabah perceraian. Nah, insya Allah itu tidak akan terjadi di lingkungan kita, tidak akan terjadi di lingkungan orang-orang beriman, tidak akan terjadi di lingkungan orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Ayo lebih baik slogannya ya, ayo lebih baik, itu slogan kita. Dan oleh karena itu tentu saja butuh sejumlah usaha bagaimana kita memahami konflik dan bagaimana kemudian kita mengelolanya, sebagaimana tema kita pada kesempatan kali ini. Nah, Iwan dan Awa, berikutnya saya akan mengajak kita semuanya belajar tentang konflik ya. Jadi Iwan Awa, Bapak Ibu, kalau sesekali waktu aja, kalau sesekali waktu membaca buku-buku bertema rumah tangga ya, untuk menambah wawasan ya, untuk menambah wawasan. Salah satu buku yang juga bisa sahabat baca untuk menambah referensi, menambah pengetahuan itu bukunya John Gottman. Dia seorang praktisi konselor keluarga di Amerika dan dia punya laboratorium untuk melakukan berbagai macam perilaku pasangan, couple, suami istri ya. Bukunya Gottman ini menarik dan
salah satunya dari Gottman Institute itu mereka memiliki satu teori yang sering disampaikan seperti yang saya tuliskan ini. Banyak masyarakat itu terjebak dalam mitos. Misalnya mitos begini, kalau kita berhasil menyelesaikan masalah kita ini, mesti kita akan bahagia. Nah, itu disebut oleh dia sebagai mitos. Jadi seakan-akan kalau kita itu sedang ada masalah, lalu nggak bisa bahagia, gitu ya. Jadi orang-orang berpikir karena kita sedang ada masalah, maka ya kita nggak bahagia. Nanti kalau masalah kita ini sudah selesai, kita akan bahagia. Nah, kayak begini ini mitos. Kenapa mitos? Karena sebetulnya bahagia itu nggak usah ditunggu. Begitu kita menunggu bahagia, maka seumur hidup kita akan menunggu dan kita tidak pernah bahagia. Ikhwan Ahmad, di Jatisari mungkin pernah rehlah bareng ya, rehlah bareng ke sebuah tempat. Taruhlah saya ambil contoh aja ya, misalnya antum semuanya nih satu kepengurusan gitu, itu rehlah ke misalnya ke Jogja ya, dari Jatisari ke Jogja gitu, naik kereta api atau berombong, nggak usah kereta api, naik ini aja, naik mobil gitu ya, berombong-rombong naik mobil ke Jogja gitu, ke rumah saya nanti lain waktu ya kalau sudah selesai pandemi, ke rumah saya, terus jalan-jalan ke Jogja gitu. Nah, ketika antum membayangkan, oh nanti kalau di Jogja pasti kita akan bahagia gitu. Jadi ketika mau berangkat, lalu kemudian di Jogja itu agendanya utamanya adalah rehlah di Jogja, jalan-jalan di Jogja, maka ketika berangkat berpikiran nanti kalau sampai di tempat tujuan kita akan bahagia. Jadi bahagianya masih menunggu kalau nanti sampai di tempat tujuan. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak akan pernah bahagia kehidupannya karena dia nunggu gitu. Jadi realitasnya kehidupan kita itu tidak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan. Contohnya begini, kita sudah berencana untuk rehlah. Tadi contohnya mau rehlah ke Jogja. Sudah bersiap-siap, sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, menyiapkan diri, menyiapkan bekal dan segala sesuatunya. Ternyata ada satu peristiwa di tengah jalan yang menyebabkan harus balik, tidak bisa ke Jogja misalnya ya. Jadi akhirnya dalam situasi seperti itu, kalau nanti kalau sampai Jogja kita akan bahagia, itu berarti nggak pernah bahagia. Jadi kan belum tentu sampai Jogja. Kita baru akan, ya seperti kalau misalnya kita mau ke pantai ya, ayo kita ke pantai, ayo kita ke gunung, ayo kita ke alam, gitu, kemana gitu ya. Nanti kita akan senang-senang di sana gitu, kita akan bahagia di sana. Ya kalau sampai sana. Lah kalau tidak sampai, sudah jalannya jauh, ternyata jalannya macet-macet, jalannya kemudian tidak menyebabkan orang-orang ini happy. Ternyata nggak sampai juga di tempat itu karena sesuatu hal, karena suatu alasan. Oh ternyata hutannya lagi ditutup, oh ternyata pantainya lagi nggak boleh dimasuki karena ada sesuatu gitu. Lalu kita harus pulang kembali, sudah jalannya capek, lama, banyak kemacetan, ternyata nggak bisa sampai ke tujuan karena di sana ada kondisi. Coba bayangkan, sudah sekian perjalanan waktu dan ternyata hanya dilewati dalam situasi yang tidak bahagia. Maka di kehidupan sehari-hari itu ya, saya sampaikan ada juga di slide berikutnya itu ya, satu survei, bukan analisa ya, satu analisa bahwa ada pasangan itu yang konfliknya itu seumur hidup. Coba diklik sekali lagi, ya di situ. Coba ini saya kutipkan dari satu hasil survei yang dimuat di web lifescience.com tahun 2011 yang lalu. Jadi survei ini meneliti pasangan dalam kurun waktu 20 tahun. Menarik bagi saya ini ya. Jadi pasangan suami istri sekitar 2000 pasang. 2000 pasang ini diteliti 20 tahun yang lalu. Lalu kemudian selama 20 tahun itu secara periodik mereka itu ditanya, dan sampai akhirnya setelah tahun ke-20 itu ditanya lagi dan selesailah survei itu. Jadi kepada orang yang sama sekitar 2000 orang itu dari 20 tahun yang lalu, kemudian secara periodik selama masa 20 tahun itu mereka selalu dipantau sampai akhirnya sekarang survei itu selesai. Waktu ini di 2011 ya, 2011 itu selesai. Lalu kemudian mereka ditanya-tanya lagi pada tahun itu dan apa hasilnya, dan ternyata orang-orang yang dari dulu konflik itu sampai sekarang tetap konflik, masya Allah ya.
Orang-orang yang dari dulunya suka konflik sampai sekarang suka konflik, coba bayangkan itu. Jadi konflik itu ada level-level, konflik itu ada berbagai macam situasi dan kondisi. Maka satu hal yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah bahwa jangan kita terjebak dalam mitos, kita baru bisa bahagia apabila kita sudah selesai dari satu konflik. Karena kalau seperti itu cara pandangnya, kita nggak pernah bahagia. Bayangkan saja dengan hasil survei ini tadi. Kalau 20 tahun ternyata selalu saja dimarahi dengan konflik, lalu bagaimana berpikir kita selesai dulu konfliknya? Padahal konfliknya setiap saat ada. Konflik suami istri itu muncul satu konflik akan selesai dan muncul konflik yang lainnya. Kadang-kadang konflik ini belum selesai sudah muncul konflik yang lainnya. Karena pertengkaran konflik itu banyak orang mengatakan itu adalah bumbu-bumbu di dalam kehidupan berumah tangga. Cuma seringkali yang tidak enak adalah bumbunya kelewat banyak. Antara bumbu dengan bahan pokok itu lebih banyak bumbunya, pasti sayur kita nggak enak. Ibu-ibu kalau masak sayur itu pasti bumbunya lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan bahan pokoknya. Kalau bahan pokoknya lebih banyak daripada kalau bumbunya lebih banyak daripada bahan pokoknya, itu mesti dijamin bumbunya justru sayur itu menjadi tidak enak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ditambah lagi dengan satu analisa ya dari seorang psikolog namanya Mark Vettelberg. Dia menyampaikan bahwa semakin erat hubungan satu orang dengan orang yang lainnya, itu akan semakin besar pula peluang untuk terjadinya konflik di antara mereka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau sebagai contoh ada sepasang suami istri, lalu mereka sering konflik gitu ya, terus di saat konflik itu misalnya suaminya atau istrinya mengatakan begini, kamu sih mesti begitu sikapmu sehingga kita mesti bertengkar gitu. Kamu beda banget itu dengan temanku itu loh. Temanku itu nggak pernah konflik sama aku. Masa kamu suamiku atau kamu istriku malah konflik terus dengan aku gitu. Nah, ungkapan seperti ini itu kalau kita lihat secara realitasnya, konflik itu memang lebih sering terjadi pada orang-orang yang secara hubungan itu lebih dekat. Makanya kalau kita dengan teman jauh, kita dengan saudara yang jauh, kita dengan teman-teman lama kita nggak pernah konflik. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu. Jadi intensitas pertemuan, semakin intens pertemuan kita, semakin tinggi peluang terjadinya konflik. Itu sebabnya maka suami istri sebagai pihak yang paling intens konfliknya, paling intens hubungannya, maka paling besar pula peluang terjadinya konflik di antara mereka. Jadi kalau membandingkan menjadi tidak sebanding. Kalau kenapa sih kamu selalu begitu sehingga kita selalu berkonflik seperti ini, misalnya gitu ya. Aku dengan teman-temanku aja nggak pernah konflik. Iya, karena kan tidak hidup serumah. Mereka punya rumah sendiri-sendiri, ketemu sesekali waktu aja gitu. Sementara suami, istri, anak-anak tiap hari ketemu. Dampak dari tiap hari ketemu, maka intensitas pertemuan yang tinggi ini menyebabkan intensitas konflik yang juga lebih tinggi. Itu butuh dipahami seperti itu ya, supaya kemudian kita tidak melihat konflik sebagai sesuatu yang merusak kebahagiaan, tetapi melihat konflik sebagai sesuatu yang harus dihadapi secara dewasa. Konflik harus dihadapi secara tepat, konflik dihadapi secara bijaksana, sehingga konflik justru menguatkan cinta di antara kita. Nah, itu yang saya sebut sebagai belajar konflik. Karena kalau menghindari konflik, itu kita tidak akan pernah mendapatkan apapun dari konflik itu. Tapi kalau kita mempelajari konflik, maka konflik ini pertama tidak merusak kebahagiaan kita, ya. Tidak perlu menunggu. Jangan mengatakan nanti kalau masalah kita ini sudah selesai kita akan bahagia. Padahal begitu masalah itu selesai, nanti akan muncul masalah berikutnya lagi. Kita ini kan terlena dan terlalu senang dengan kalimat motivasi yang hanya separuh itu ya, hanya setengah itu. Badai pasti berlalu, itu kan cuma separuh kan. Dan kita senang banget dengan kalimat separuh itu, badai pasti berlalu, seakan-akan setelah badai ini selesai maka sudah selesai semuanya. Padahal lengkapnya kalimat itu adalah badai pasti berlalu dan pasti muncul badai lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa meminta kepada Allah misalnya, itu doa yang mustahil. Ya Allah, jangan berikan kepada kami masalah. Gimana coba? Masalah itu sebagai sesuatu yang menjadi menunya orang hidup di muka bumi ini.
Jadi begitu kemudian kita nggak mau dapat masalah, ya sudah mati aja, itu sudah selesai ya masalah di dunianya. Nanti ketemu masalah di akhirat, masalah berbeda lagi di akhiratnya. Kalau kita di dunia ini, maka jangan berdoa pada Allah, ya Allah jangan berilah aku masalah, bukan begitu. Tapi berilah aku kemudahan untuk menyelesaikan masalahku. Berilah kami, keluarga kami ini kemudahan, kekuatan, kebijaksanaan untuk bisa keluar dari masalah kami dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita mintakan kepada Allah. Jadi bukan meminta supaya tidak diberi kesulitan atau tidak diberi masalah. Sama seperti kalau ustazah ya yang naik haji, ini diantara antum ada pembimbing haji ya. Kalau antum berangkat haji lalu membimbing atau sebagian diantara kita membimbing haji, itu kita pernah ketemu kan orang-orang yang doanya itu sesuai dengan maunya gitu ya. Misalnya gini, ya Allah janganlah engkau berikan aku panas selama di tanah suci. Itu kejadian nyata ya, Bapak Ibu sering mendengar cerita ini. Jangan engkau berikan aku panas selama di tanah suci. Padahal kita tahu tanah suci itu memang pada dasarnya panas. Sesekali waktu aja hujan akhir-akhir ini ya, tapi pada dasarnya panas. Jadi begitu kemudian tidak mau kena panas, lalu berdoa sebelum berangkat, ya Allah jangan beri aku panas, jangan beri aku panas gitu. Dan ternyata orang ini doanya itu dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi begitu dia berangkat, belum sampai mendarat di Jeddah di atas pesawat itu ya, dia sakit. Jadi belum sampai mendarat, dia masih di pesawat dan dia sakit. Jadi ketika sakit nggak bisa jalan sendiri, dia dipapah oleh petugas kesehatan dari pesawat yang ber-AC itu, dipapah turun, dibawa ke ambulan ber-AC ambulannya. Dari ambulan yang ber-AC itu dibawa ke rumah sakit ber-AC rumah sakitnya. Kemudian orang-orang melaksanakan prosesi haji dan dia tetap di rumah sakit karena belum sembuh, dan sampai selesai haji orang ini baru dibawa pulang lagi, belum sembuh betul. Lalu akhirnya dia pun dipapah dari rumah sakit itu ke ambulan yang ber-AC, dari ambulan yang ber-AC naik ke pesawat yang ber-AC. Setelah turun dari pesawat kembali di Indonesia, barulah kemudian dia mendapatkan panas sinar matahari lagi. Jadi itu sesuatu doa yang tidak pada tempatnya. Mestinya kita mengatakan, ya Allah berilah aku kekuatan untuk berada di tanah suci, berilah aku kenyamanan, apapun musimnya, apapun cuacanya, berilah aku kenyamanan. Mestinya begitu doa kita. Ya Allah berilah aku kemampuan untuk menikmati dan mensyukuri semua yang Kau berikan, apapun kondisi keluarga kami, entah sedang ada masalah, entah tidak ada masalah. Berilah kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur. Berilah kami kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah kami. Berilah kami kebahagiaan untuk bisa hidup bersama dengan semua anggota keluarga kami, seperti apapun kondisi yang sedang kami hadapi. Jadi kalau kemudian kita menunggu ini semuanya sampai selesai baru bahagia, sepertinya orang seperti ini tidak akan pernah bahagia seumur hidupnya. Begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, saya mengajak kemudian kita dalam belajar konflik ini ya, mengenali level konflik. Ini ada banyak teori tentang level konflik, tapi saya gunakan yang paling sederhana. Konflik antara suami dan istri itu tidak tiba-tiba, bukan muncul kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya, enggak, bukan simsalabim ngerti-ngerti konflik, bukan begitu. Tetapi dia melalui sebuah proses, ada kondisi-kondisi yang menghantarkan dia menuju kepada konflik dari yang paling rendah sampai yang paling hebat. Nah, 3 level itu, yang pertama adalah yang disebut sebagai the invisible conflict, konflik yang tidak kelihatan, konflik yang belum tampak di permukaan. Itu level 1 dari konfliknya. Konflik ini masih ada di batin, masih ada di perasaan. Jadi belum muncul. Kelihatannya mereka ya kayak baik-baik aja gitu ya. Mereka tidak bertengkar, mereka tidak saling adu argumen, mereka tidak tampak sebagai orang yang sedang berperang gitu. Cuma suasana di antara mereka itu nggak nyaman. Suasana kejiwaannya itu nggak nyaman. Jadi itu namanya invisible conflict. Yang bisa merasakan adalah mereka sendiri. Suami istri ini sendiri yang bisa merasakannya. Ketika mengalami satu kondisi tertentu, suami diam atau istri diam. Padahal diamnya itu bukan karena setuju atau diamnya bukan karena senang, bukan. Tapi sebetulnya nggak senang banget. Cuma supaya nggak muncul ledakan-ledakan pertengkaran, maka udahlah diam aja lah, udahlah biar aja lah, gitu. Tapi suasana nggak nyaman. Nah ini namanya konflik level 1. Kita semuanya mengenali ini, Bapak Ibu.
sahabatku sekalian, kita semuanya pasti mengalami ini. Dalam kehidupan sehari-hari, begitu kemudian kita merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, tidak nyaman dengan istri, tidak nyaman dengan suami, itu sebetulnya kita sudah berada pada konflik level 1. Inilah awalnya. Begitu kita membiarkan konflik level 1 ini, nanti kalau konflik level 1 ini bertumpuk-tumpuk dalam diri kita, itu akan muncul pada level kedua, naik levelnya menjadi level yang kedua. Ini yang disebut sebagai the experience conflict. Jadi konflik yang sudah terjadi pada tampak di permukaan, levelnya itu sudah kelihatan di permukaan. Suami dan istri sudah mengalami percekcokan, sudah bertengkar, sudah ada perlawanan, suami ngomong dibantah istri, istri ngomong dibantah suami, intonasi nadanya tinggi, omongannya kasar, kemudian wajah yang memerah, kemudian tangannya yang menuding-nuding misalnya gitu ya, atau suaminya mengepal begini, awas kamu gitu. Jadi kelihatan bahwa secara fisik orang kalau melihat mereka berdua, oh itu orang bertengkar gitu, itu kelihatan. Kalau yang level 1 tadi belum kelihatan. Kalau Bapak Ibu di bandara, di ruang tunggu itu ya, lalu kemudian melihat ada sepasang suami istri yang sedang duduk berdua, diam saja, kita nggak punya kesimpulan apa-apa tentang mereka berdua diam itu. Mereka berdua diam itu mungkin karena memang sudah capek dari tadi ngobrol terus, lalu akhirnya udahlah, sudah habis bahan obrolannya, akhirnya diam aja sambil nunggu pesawat. Jadi begitu kita mendapatkan sesi ketika ngelihat mereka itu dalam kondisi diam itu, bisa jadi dari tadi mereka sudah ngobrol, sekarang tinggal diamnya. Yang kedua bisa jadi mereka merasa tidak ada yang perlu diomongin, mereka baik-baik saja, tapi tidak ada sesuatu yang butuh diomongin sehingga mereka diam saja. Yang ketiga bisa jadi mereka itu memang sedang menahan rasa yang tidak enak. Suami dan istri sebagai pasangan yang saling ada konflik level 1 ini tidak nyaman, nggak bisa ngobrol, jadi duduknya tampak kaku dan kemudian suami dan istri duduk diam tapi dengan wajah yang relatif lebih tegang misalnya gitu ya. Cuma kita juga tidak bisa menyimpulkan karena tegangnya wajah, kakunya mereka, bisa jadi juga ada faktor-faktor pemicu yang lainnya. Jadi kalau di level 1 ini kita belum bisa menyimpulkan, belum tahu kita ya. Konflik baru terbuka ketika sudah di level kedua. Jadi ini sudah mulai meledak menjadi bentuk pertengkaran, sudah mulai saling menyalahkan, sudah mulai saling menuduh, sudah mulai saling memberikan kecaman dan seterusnya begitu. Dan orang-orang ngelihat, apalagi ketika pertengkarannya itu di depan publik, kemudian atau kalau mohon maaf di lingkungan ya, kadang-kadang di satu lingkungan tertentu masyarakat yang menengah ke bawah, mereka tidak punya ruangan-ruangan berekspresi yang memadai, rumah-rumah sempit, gang-gang sempit dan seterusnya. Begitu ada pertengkaran, itu kedengaran oleh lingkungan itu semuanya. Itu sudah level kedua. Level satunya orang tidak tahu bahwa mereka itu konflik. Termasuk orang-orang yang pandai yang menyembunyikan kondisinya ya. Ada yang kita sering sebut sebagai orang yang keluarga yang bahagia dan ada yang keluarga yang tampak bahagia. Keluarga yang tampak bahagia itu belum tentu bahagia, tampaknya bahagia, tapi belum tentu bahagia. Bisa jadi mereka pandai untuk menyembunyikan konfliknya. Oke, ketika level kedua konflik ini dibiarkan, terus-menerus ada konflik dibiarkan, tidak segera mencari penyelesaian, tidak segera mencari solusi, berlarut-larut konflik di level kedua ini, maka akan naik ke level yang ketiga. Ini yang disebut dengan the fighting, lainnya sudah membahayakan. Pada level ini, konflik sudah berubah menjadi tindakan fisik, seperti memukul, menendang, menampar, mencakar, menjambak, bahkan menggunakan senjata. Apa senjatanya? Banting piring, banting gelas, banting handphone gitu ya, bawa kursi, bawa sapu, bawa pisau, bawa gunting. Kami kalau di ruang konseling ya, Bapak Ibu, Evan Ahmad, saya di ruang konseling di Jogja Family Center dari tahun 2000 sampai dengan hari ini, hampir 20 tahun di ruang konseling, banyak mendapatkan situasi-situasi the fighting ini. Nanti suami menceritakan, saya dikejar-kejar istri saya dengan pisau, saya dilempar oleh istri saya dengan pisau, untungnya pada waktu itu tidak mengenai saya itu, dan saya tahu lemparannya sangat keras dari jatuhnya pisau atau mengenai pisau itu ke pintu yang ternyata itu melukai pintu. Jadi andai mengenai saya tidak tahu apa yang terjadi, kata suaminya. Ada istri yang mengatakan sampai di ruang konseling dia dibentur-benturkan kepalanya, dia lagi hamil 8 bulan, lalu kemudian oleh sang suami itu
ditampar, dijambak, kepala istrinya itu dibentur-benturkan ke tembok ke belakang gitu ya. Sehingga kepala bagian belakang itu terbentur tembok dan sampai berdarah-darah di bagian belakang kepalanya itu the fighting, seperti ini, kekerasan yang sudah nyata. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mengapa muncul konflik level ketiga? Karena level keduanya tadi itu dibiarkan. Kalau mereka segera mencari solusi pada level kedua, tidak akan naik ke level yang ketiga. Pertanyaan berikutnya, kenapa muncul level kedua? Karena level satunya tadi juga dibiarkan. Sudah merasakan ketidaknyamanan, suasana nggak enak antara suami dan istri, dibiarkan. Jadi kalau di level 1 suasana ketidaknyamanan itu dibiarkan, lama-lama menumpuk, nanti mesti muncul dalam bentuk level yang kedua. Dan kalau level kedua dibiarkan terus-terus begitu, nanti mesti muncul dalam level yang ketiga. Dan ini berbahaya karena sudah menyangkut keselamatan jiwa ya. Kalau sudah sampai kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, nanti sudah sampai membahayakan, bisa menimbulkan cacat permanen, bisa bahkan bisa membuat orang meninggal dunia karena mendapatkan serangan-serangan dari pasangan seperti itu. Tidak kebayangkan ya, waktu akad nikah saling menerima, mengenal baik-baik saja, kalaupun sebagiannya kenalan sendiri, ketemu sendiri, sebagian yang lain itu menggunakan ta'aruf apapun dulunya, tapi waktu menikah itu kan baik-baik saja, menerima dengan situasi baik-baik saja. Setelah menikah mestinya mereka berlaku sebagai sepasang kekasih, saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi. Tidak kebayangkan, justru ketika suami istri itu bertengkar, itu seringkali memilih kata-kata yang paling menyakitkan, paling merendahkan, paling membuat tidak nyaman pasangan, sampai levelnya itu bisa membuat terluka pasangannya dengan pukulan, dengan tamparan, dengan jambakan, dengan bahkan senjata gitu. Masya Allah ya, ini orang-orang yang semestinya saling mencintai, tapi ternyata konfliknya seringkali terjadi dengan sangat mengerikan. Baik, lalu bagaimana manajemen konflik kita ya? Pertama kali, kuatkan fondasi keluarga kita. Kemudian nanti yang kedua, kembalikan semuanya kepada visi keluarga kita. Yang ketiga, suami dan istri, kalau ini konteksnya adalah konflik suami istri, saling mendekat, jangan saling menjauh. Kemudian yang keempat nanti saya akan sampaikan satu persatu ya. Yang keempat nanti adalah jangan izinkan banjir emosi. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Dan yang terakhirnya adalah hendaknya pandai memilih resolusi konflik di antara suami dan istri itu. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini bagian terakhirnya ya, yang nanti akan kita teruskan dengan diskusi. Ikhwan dan akhwat sekalian, segala sesuatu itu yang paling penting adalah fondasinya. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga, maka yang paling penting fondasinya. Jadi kalau tadi masyarakat yang banyak KDRT, lalu peningkatan perceraian yang tajam, itu salah satunya adalah karena dipertanyakan apa fondasinya. Ya mereka bukan muslim ya, sehingga kemudian kita tidak bisa mengomentari dalam perspektif kita. Tetapi ketika kita kembalikan pada kita, tadi saya sampaikan mengapa saya berani mengatakan itu nggak terjadi pada kita, karena kita punya fondasi. Kita hidup berumah tangga, itu fondasi kita adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Allah SWT menyatakan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharo bihi fi nari jahannam. Surat At-Taubah ayat ke-109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itulah yang lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Surat At-Taubah 109. Ikhwan akhwat, ustaz-ustazah, kita semuanya tahu bahwa ayat ini sedang berbicara tentang masjid diror, masjid yang dibangun untuk menimbulkan tafriqah, perpecahan di kalangan umat Islam, sehingga akhirnya masjid itu dirobohkan ya, karena masjid yang didirikan untuk menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Tetapi Allah menggunakan kata bunyan ketika menyebutkan ayat ini. Allah tidak menggunakan kata masjid, tapi Allah menggunakan kata bunyan. Bunyan itu bangunan. Jadi kita mengambil keumuman lafaz dari ayat ini, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah waridwan. Orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhoannya. Nah, sementara di luar sana
ada orang-orang yang assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Di luar sana itu orang tidak punya fondasi yang kokoh, digambarkan seperti mendirikan bangunan di atas pada tepian jurang yang runtuh. Jadi itu mesti akan mudah sekali robohnya bangunan itu ya. Termasuk juga dalam kehidupan berumah tangga. Saya cuplikan tafsir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Beliau menjelaskan barang siapa yang menginginkan tingginya bangunan yang ia dirikan, maka adalah memperkuat fondasi dan struktur bangunannya. Karena inti dari kekuatan satu bangunan ada pada fondasi dan baiknya perancangan struktur. Sebagaimana halnya seorang yang memiliki cita-cita yang tinggi harus memperbaiki asasnya untuk menggapai keinginannya itu. Nah, ikhwan awas sekalian, ini mengambil pelajaran yang umum bahwa kalau kita ingin membangun rumah tangga yang kokoh harus didirikan di atas fondasi yang kokoh. Apa fondasi yang kokoh? Fondasi yang kokoh untuk segala sesuatu adalah fondasi takwa. Dan begitu kita punya fondasi takwa ini, masya Allah, betapa bahagia hidup kita dalam takwa, betapa nyaman hidup kita dalam takwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini menjadi bekal yang terbaik, dan pada saat lockdown, pada saat kita di karantina, maka ini telah menjadi bekal yang baik bagi kita semuanya. Masya Allah sahabat sekalian, kalau orang-orang tidak bertakwa lalu kemudian dipaksa untuk tinggal di rumah sendiri dengan semua keterbatasan yang ada di rumah kita, maka terbayang bahwa kemudian mereka akan mengalami banyak sekali siksaan selama mereka harus di dalam karantina itu karena tidak ada bekalnya. Beruntung kita semuanya sudah berbekal dengan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga kita bisa menjalani kehidupan itu dengan lebih berbahagia, lebih happy, karena kita sudah memiliki perbekalan takwa. Ditambah lagi ada sangat banyak janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau para ulama kita mengurutkan apa janji Allah bagi orang bertakwa, nata iju takwa itu ya, itu ada belasan ya, dari sekian ayat sekian hadis itu ada belasan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu. Saya mengambil satu saja. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kamu. Dan awat, sahabatku sekalian, para ustadz, para ustadzah, dalam kehidupan kita, coba masing-masing dari kita ya, saya, antum, kita semuanya mencoba untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Kita ini pernah belajar, misalnya belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Kalaupun kuliah sampai S3, lalu kemudian dia belajar bekerja di satu instansi, di antara antum ada yang doktor ya, S3, belajar jauh ke luar negeri sampai S3, lalu pulang ke Indonesia, bekerja di satu instansi. Pasti ketika antum bekerja sekarang ini, itu pernah menghadapi sesuatu hal yang antum belum pernah belajar ilmunya. Jadi walaupun setinggi apapun antum belajar, antum sudah belajar S1, S2, S3, antum pernah belajar sangat banyak, mengikuti berbagai macam pelatihan, kursus, dan seterusnya, tetapi bukan berarti bahwa seluruh ilmu pernah kita kuasai. Tidak, banyak banget ilmu yang tidak kita kuasai. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ini, kita itu harus menghadapi sesuatu yang belum pernah kita pelajari. Contoh sekarang ini ya, di masa corona, pandemi, hampir tidak ada di antara kita, ya ada tapi sedikit ya, mayoritasnya di antara kita ini, itu tidak pernah belajar bagaimana cara hidup di tengah pandemi. Enggak, kita nggak pernah belajar begitu. Jadi kita tidak pernah belajar di sekolahan atau ikut kursus di mana, ada tapi sedikit orang kayak begitu. Mayoritas dari kita adalah kita tidak pernah belajar kalau terjadi pandemi harus kayak apa. Kalau kita di lockdown, kalau kita di karantina di rumah selama sekian bulan harus ngapain. Yang semula kita bekerja harian, keluar rumah ya, masyarakat kita itu masya Allah tekanan mereka tinggi banget dalam situasi sekarang. Mereka yang kerjanya harian itu kemudian mereka kerja sehari biasanya, lalu dapat penghasilan hari itu bisa untuk makan besok, lalu besok kerja lagi sehari ada penghasilan bisa untuk makan besoknya, dan begitu seterusnya. Begitu nggak bisa kemana-mana, harus di rumah saja, maka apa yang bisa mereka lakukan? Kita tidak pernah belajar bagaimana kalau ternyata kita ada satu masa di mana harus tinggal di rumah bersama dengan semua anggota keluarga itu selama sekian bulan. Kita nggak pernah belajar, tapi harus kita hadapi sekarang ini. Ilmunya belum kita pelajari, tapi harus kita hadapi. Sama juga dengan hidup berumah tangga.
Sangat sedikit di antara kita itu yang pernah belajar bagaimana mengelola konflik rumah tangga sebelum kita menikah. Misalnya calon pengantin ya, ikhwan akhwat yang ikut acara kita ini yang belum menikah, Anda kemudian secara khusus ya mempelajari bagaimanakah sosok perempuan itu. Nanti kalau aku menikah dengan perempuan, aku harus tahu perempuan itu kayak apa, makna tangis perempuan kayak apa, kalau perempuan ngomong begini artinya apa. Lalu kemudian kalau dia ngambek, aku harus bagaimana? Kalau dia marah, aku harus bagaimana? Kita tuh nggak pernah belajar kayak begitu itu. Tidak ada perempuan atau kalaupun ada sedikit ya, yang dia mau pelajari laki-laki itu kayak apa sih? Bagaimana sifat-sifat laki-laki? Bagaimana egonya laki-laki? Bagaimana cara menghadapi laki-laki? Kalau laki-laki diem saja, kita harus bagaimana? Kalau laki-laki marah, kita harus bagaimana? Kalau laki-laki tiba-tiba dia ngomong begini, itu artinya apa? Coba. Kita nggak pernah belajar kayak begitu itu, tapi begitu menikah, kita dihadapkan dengan sesuatu yang harus dihadapi, padahal belum pernah belajar ilmunya. Pengantin baru happy-happy, mereka senang-senang, happy-happy gitu ya. Setelah sekian bulan dari pernikahannya, suatu ketika istrinya menangis karena sesuatu hal. Suaminya bingung, karena semenjak dia kuliah S1, S2, S3, belum pernah belajar apa makna tangis perempuan. Dia tidak pernah mengerti secara teoritik, secara akademik, perempuan itu kalau menangis artinya apa, maksudnya apa, aku harus berlaku seperti apa. Kita tidak pernah belajar segala sesuatu. Artinya sangat banyak sisi-sisi dalam kehidupan sehari-hari kita itu dalam semua bidangnya yang belum pernah kita pelajari, padahal kita harus menghadapinya. Hidup berumah tangga ini setelah kita menghadapi, nggak bisa kita cuti. Sebentar deh, aku belum belajar ilmunya ya. Kalau kamu kayak begitu tuh aku nggak tahu aku bagaimana. Jadi aku cuti dulu ya. Aku cuti dari suami. Aku perlu belajar dulu 2 hari 3 hari. Aku belajar dulu. Nanti aku akan kembali lagi menjadi suami untuk bersikap secara tepat. Tidak ada kayak begitu itu. Kita nggak bisa cuti menjadi suami, nggak bisa cuti menjadi istri, nggak bisa cuti menjadi orang tua. Setelah punya anak ya, ketika anak kita itu ketika pengantin baru, lalu kemudian belum punya anak, maka ya isinya hanya suami dan istri. Tapi begitu ada anak, lalu kemudian anaknya tantrum, anaknya rewel, anaknya panas, kita mengatakan, sebentar, aku cuti dulu menjadi orang tua, karena aku belum pernah belajar ini. Bagaimana kalau kamu nangis sampai berguling-guling kayak begitu? Apa yang harus orang tua lakukan ketika kamu nangis dengan cara kayak begitu? Aku belum pernah belajar. Sebentar ya, aku cuti dulu. Aku cuti menjadi orang tua agar aku belajar. Nanti setelah aku selesai belajar, aku kembali kepada kamu sebagai orang tua kamu lagi. Nggak ada kayak begitu itu. Jadi dalam hidup kita sehari-hari sangat banyak hal yang kita itu belum pernah belajar ilmunya, tetapi kita harus menghadapinya, termasuk konflik. Banyak sekali di antara kita itu yang belum pernah belajar konflik, tetapi begitu hidup berumah tangga mau tidak mau pasti berhadapan dengan konflik. Berbahagia kalau kita punya bekal takwa. Kenapa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah ngajari kamu. Jadi kalau dalam situasi sekarang kita di dalam wabah pandemi, kita belum pernah belajar bagaimana hidup dalam situasi di rumah saja, dikurung begini saja. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Kita belum pernah belajar. Oke, belum pernah belajar, tapi harus kamu hadapi. Apa bekal kita? Takwa kepada Allah. Bertakwalah, Allah ajari kamu. Allah ajari kita bagaimana caranya harus bertahan hidup dalam situasi di rumah saja. Allah ajari kita cara seperti apa agar kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga dalam situasi kita di rumah saja seperti ini. Dalam menghadapi konflik, Allah ajari kita bagaimana keluar dari konflik kalau kita bertakwa kepada Allah SWT. Allah beritahukan kepada kita bagaimana cara menghadapi suami yang sedang marah. Allah ajari kepada kita bagaimana cara menghadapi istri yang sedang marah kalau kita bertakwa kepada Allah SWT. Masya Allah, berbahagia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Allah ajari banyak hal yang kita tuh nggak pernah belajar, tetapi kemudian Allah beritahukan caranya kepada kita. Allah inspirasikan model kepada kita. Allah inspirasikan sebuah kemampuan kepada kita, sampai akhirnya kemudian kita bisa melampaui berbagai macam hal itu dengan baik. Itu banyak banget yang dikaruniakan Allah kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa. Oke, sahabatku sekalian, nomor 2-nya, rekomendasi untuk manajemen konflik ini adalah kembalikan semuanya kepada visi keluarga. Maka inilah pentingnya visi berumah tangga sebagai muslim ya, sahabatku sekalian, sebagai orang beriman, sebagai aktivis ya. Kita harus punya visi dalam kehidupan. Apa visi kita? Visi kita ini dalam kehidupan berumah tangga itu adalah visi yang tertinggi. Jadi kita ingin membawa semua anggota keluarga kita itu selamat dari nerakanya Allah dan masuk ke dalam surga yang tertinggi yang Allah sediakan. Itu visi yang besar bagi orang-orang yang beriman. Menyelamatkan semua anggota keluarga dari api neraka, ku anfusakum wa ahlikum naro, dan mengajak semua anggota keluarga
menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan, kalau kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alallah, kalau kamu meminta kepada Allah, fas'alil firdaus. Mintalah surga Firdaus. Fainahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan yang surga yang paling tinggi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada kita, kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena Firdaus itu adalah surga tertinggi dan surga yang paling tengah. Jadi surga tertinggi secara tingkat tengah. Jadi kalau tengah dalam artian ini ada pinggir ya, ada surga yang di pinggir-pinggir. Kalau orang suka mengatakan, ada orang yang bilang, ya kalaupun nggak bisa di tengah-tengahnya surga, di pinggirannya aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa di pinggirannya, di terasnya aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa di terasnya, ya sudah yang di jalan depannya surga itu, yang penting tidak di neraka. Loh, Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk seperti itu. Jadi tidak boleh visi kayak begitu ya. Visinya kalau nggak bisa di dalam surga, maka di halamannya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa di tengah surga, di pinggirnya nggak apa-apa. Bukan begitu. Tapi kalau kamu meminta kepada Allah, fas'alil firdaus. Mintalah firdaus, surga firdaus. Kenapa? Karena dia adalah ausatul jannah wa a'lal jannah. Dia adalah surga yang di tengah, jadi sudah bukan pinggiran tapi di tengah, lalu tertinggi secara tingkat surganya. Itu yang kita minta. Nah, ini visi dalam kehidupan berumah tangga kita, menjauhkan anggota keluarga kita dari neraka dan mengajak mereka semuanya ke surga Allah yang paling tinggi. Itu yang harus menjadi visi kita. Coba kalau keluarga muslim, keluarganya orang beriman, keluarganya para aktivis, itu memiliki visi yang kayak begitu, itu tentu akan nyaman ketika sedang menghadapi konflik. Ukurlah diukur dengan surga. Misalnya gini, suatu ketika suami Anda pulang kemalaman ya, lebih malam daripada biasanya. Terus begitu sampai di rumah, Anda tanya, kenapa kok pulang kemalaman? Dia diam saja. Terus kenapa sih kamu diam saja? Dia juga tambah diam saja. Terus Anda terus-menerus bertanya, yang sampai akhirnya membuat suami itu tidak nyaman, lalu akhirnya suami Anda marah-marah kepada Anda. Sudah Anda bertanya baik-baik, Anda pengen tahu kenapa dia pulang terlambat, suami tidak menjawab, malah marah-marah kepada Anda. Coba, dalam situasi marah kayak begitu, Anda ingatkan suami Anda, Abi, abang, katanya pengen surga tertinggi, kok marah diingatkan. Nah, kalau Anda sampaikan seperti itu, pastilah dia tambah marah ya. Kenapa? Karena orang sudah marah kok malah diomongi kayak begitu, mesti malah tambah marah. Nah, kalau dia sudah tambah marah begitu, coba tanyakan kepada dia, apakah surganya Allah itu isinya para pemarah? Apakah surganya Allah isinya orang-orang yang mudah meledak kemarahannya? Apakah surganya Allah isinya orang-orang yang mudah memunculkan emosi dengan semena-mena seperti itu? Padahal kita semuanya menghafal hadisnya, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah, bagimu surga. Anak kita yang masih TK-IT hafal itu, sehingga begitu pulang sampai di rumah, anak yang masih TK itu dia ngambil minuman dengan gelas, jatuh, pecah, ibunya marah-marah, ya kamu sudah diomongi jangan bawa gelas yang kayak begitu, kamu kan sudah dibelikan gelas sendiri. Ibunya marah-marah, anaknya mengatakan, Umi, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah, bagimu surga. Tuh kena ibunya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kembalikan semuanya kepada visi berumah tangga, visi kita adalah meraih surga tertingginya Allah SWT, maka begitu kemudian ketemu konflik, kembalikan kepada surganya Allah SWT tadi itu. Apakah masalah yang kita hadapi sekarang ini itu akan menjauhkan kita dari neraka atau justru mendekatkan kita kepada neraka? Apakah masalah kita ini mendekatkan kita ke surga ataukah menjauhkan kita dari surga? Ukurannya begitu. Jadi begitu kemudian kita ketemu dengan konflik itu, kembalikan pada visi. Apa ada yang lebih besar daripada surganya Allah SWT? Masalah paling besar dalam hidup kita hanya satu, yaitu apabila semua amal yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita tidak cukup mengantarkan kita menuju kepada surganya Allah SWT. Itu problem kita yang paling tinggi. Jadi kalau kita sudah punya visi surga, maka itu sudah mencapai visi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, sahabatku sekalian, begitu ada konflik, kembalikan pada visi. Oke? Kemudian yang ketiga, mendekatlah, jangan menjauh. Di saat konflik, kecenderungan orang, suami dan istri itu malah menjauh.
Padahal di saat konflik harusnya suami dan istri itu malah harus mendekat. Nah, maka manajemen konflik yang ketiga adalah mendekat ya, bukan menjauh. Biasanya begitu konflik terjadi, misalnya ya, suami pergi atau istri pergi, itu orang di luar sana ya, bukan di keluarga teman-teman sekalian, orang-orang di luar sana. Begitu berantem, suami pergi, istri pergi, bahkan perginya lama, pergi ke rumah orang tuanya gitu. Jadi kalau semakin menjauh maka semakin sulit untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu mendekatlah dan jangan menjauh. Ada 4 perilaku yang disurvei oleh Gottman sebagai perilaku yang memisahkan jarak antara suami dan istri. Perilaku saling menjauh ya. Jadi perilaku antara suami dan istri yang membuat mereka itu saling menjauh satu dengan yang lainnya. 1, banyak mengkritik. 2, banyak mencela. 3, selalu menyalahkan pasangan. 4, membangun benteng antara suami dan istri. Itu adalah 4 perilaku yang menjauhkan jarak. Begitu suami istri sudah banyak mengkritik, itu mesti menjauh. Suami istri yang saling mengkritik itu mesti menjauh. Itu membuat jarak di antara mereka, membuat gap di antara mereka. Jadi kritikan itu buruk sahabat sekalian ya, untuk suami istri. Jadi kalau mengkritik itu misalnya mengkritik pemerintah, itu oke, karena dia adalah pejabat publik yang harus dikritik. Mengkritik anggota dewan oke, karena dia pejabat publik yang harus dikritik. Tapi antara suami dan istri itu jangan mengkritik. Berikan nasihat, oke, itu nasihat itu baik, tapi jangan mengkritik. Kritikan itu menyakiti, kritikan itu melukai, kritikan itu menjauhkan. Makanya suami istri yang sudah saling mengkritik satu dengan yang lainnya, mereka akan sulit untuk dekat, mereka akan saling jauh satu dengan yang lainnya. Banyak mengkritik adalah perilaku yang menjauhkan. Makanya kalau kita sebagai oposisi misalnya ya, ada pemerintah, lalu kemudian ada pihak yang berperilaku sebagai oposisi, maka oposan sebagai oposan mengkritik itu mesti membuat jauh. Kritikan-kritikan itu mesti membuat jauh. Yang dikritik nggak seneng, yang mengkritik punya energi untuk terus-menerus mengkritik sehingga akhirnya menjadi pertentangan yang keras. Kalau kepada pejabat, no problem. Kalau kepada pemimpin memang harus dikritik karena mereka adalah pejabat publik yang harus berlaku sebaik-baiknya. Tetapi kalau antara suami dan istri, walaupun suaminya itu adalah pejabat publik ya, tapi antara suami dan istri itu jangan saling mengkritik. Suami dan istri itu saling menasehati, tanasuh, tawasau, bukan saling mengkritik. Kalau saling mengkritik itu nanti akan menyebabkan mereka menjadi jauh. Kemudian mencela itu lebih tinggi dari mengkritik. Mencela itu sudah menjudge person-person ya, pribadi-pribadi. Dasar kamu gendut, dasar kamu nggak berotak dan segala macam ya, itu sudah celaan-celaan. Lalu selalu menyalahkan pasangan, kamu yang salah gitu ya. Kemudian membangun benteng, yang dimaksud membangun benteng itu begini. Kalau suami lagi marah kepada istrinya, kemudian istri pegang handphone misalnya ya. Jadi suaminya ngomong terus, lalu istrinya itu asyik dengan handphonenya sendiri. Itu namanya perilaku membangun benteng. Kira-kira ingin mengatakan aku seperti ini, nggak seperti yang lo kira. Gue begini nih, nggak kayak yang lo omongin itu. Gitu. Itu untuk menunjukkan sikap dirinya. Nah itu hindari ya 4 pemisah jarak itu. Dalam situasi konflik hendaknya mendekat. Jangan banyak mengkritik, jangan banyak mencela, jangan menyalahkan pasangan, dan jangan membangun benteng, tapi mendekatlah antara suami dan istri. Oke. Yang keempat, jangan izinkan banjir emosi. Hadirin sekalian, banjir emosi itu adalah dominasi emosi yang melimpah dalam setiap titik interaksi. Begitu kemudian suami dan istri emosi ya, suami dan istri saling konflik, saling marah, lalu terbanjiri oleh emosi. Suasananya cepat tegang, suasananya saling meninggi, omongannya saling tidak mengenakan, saling tuding menuding. Itu karena mengizinkan diri banjir emosi. Kenapa saya menggunakan kalimat mengizinkan? Karena setiap manusia dewasa itu punya kemampuan untuk meregulasi emosi. Salah satu ciri orang dewasa adalah ada kemampuan pada orang dewasa itu untuk melakukan regulasi emosi, kendali emosi dalam dirinya. Kita mengizinkan atau tidak mengizinkan emosi itu berkembang dalam diri kita, itu kita punya kendalinya. Itulah ciri orang dewasa. Itu salah satu alasan secara psikologis mengapa menikah hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa. Kalau belum dewasa nggak punya kemampuan regulasi emosi. Jadi begitu kita ngeliat anak-anak kita yang masih kecil ya, kemampuan regulasi emosinya masih sangat rendah. Pengen permen yang masih kecil ya harus waktu itu. Begitu dia pengen permen ya harus dituruti waktu itu. Dia belum bisa mengendalikan nanti, belum bisa. Karena belum punya kemampuan yang utuh untuk melakukan pengendalian emosi. Nah, pada orang yang sudah dewasa, regulasi emosi itu sudah
Ada. Oleh karena itulah jangan mengizinkan. Begitu kita mau marah itu ya jangan izinkan banjir emosi itu, jangan izinkan. Kita yang mengizinkan atau kita yang tidak mengizinkan. Begitu kita izinkan, banjir emosi ya, tudingan, celaan, kemarahan, tamparan, pukulan, kata-kata jelek dan seterusnya. Itu berarti kita mengizinkan diri kita terbanjiri oleh emosi. Jangan izinkan. Bagaimana cara untuk tidak mengizinkan? Pertama adalah fokus melihat sisi kebaikan pasangan. Ayatnya sangat jelas. Quran surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka, istri kalian secara patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu dari pasangan kamu, dari istri kamu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah memberikan kepada dirinya kebaikan yang banyak. Khairan kasira, Allah berikan kepada pasangan kamu itu khairan kasira, kebaikan yang banyak. Jadi jangan fokus kepada fa'in karihtumuhun, jangan fokus kepada sesuatu yang kamu tidak suka, tapi fokuslah kepada khairan kasira, kebaikan yang banyak. Jadi kalau suami dan istri yang fokusnya itu pada kebaikan pasangan, pasti dia akan nyaman, tidak akan terbanjiri oleh emosi, karena yang dilihat itu selalu fokus kepada sisi-sisi kebaikan pasangan. Tapi kalau dia selalu melihat kekurangannya, dulu kamu juga begitu, 5 tahun yang lalu juga begitu, 10 tahun yang lalu juga begitu, itu berarti dia fokus kepada kekurangan dan kesalahan pasangan, membuat pasti tidak nyaman, mudah sekali banjir emosi. Lebih-lebih lagi kemudian Nabi SAW sudah memberikan tuntunan kepada kita, kalau dalam situasi emosi kita berdiri, duduklah. Kalau emosi duduk, berbaringlah. Kalau masih emosi, berwudu, sholat, istighfar, ta'awud gitu ya. Para ulama menjelaskan kenapa kok dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Itu artinya mengambil posisi yang lebih rendah. Jadi kalau orang emosi itu pengennya tinggi, pengennya dimenangkan, pengennya dia yang berkuasa. Maka tuntunannya malah dilawan itu dengan jalan mengendalikannya adalah ambil posisi yang lebih rendah. Kalau kita berdiri maka duduklah. Kalau duduk masih emosi maka berbaringlah, mengambil posisi yang lebih rendah. Karena logikanya begini, kalau orang itu berdiri, dia memukul pasangannya, itu dengan berdiri memukul itu mudah. Tapi kalau dia duduk, mukul itu lebih sulit dibandingkan dengan kalau dia berdiri. Apalagi kalau berbaring, begitu dia berbaring mau mukul itu lebih sulit. Makanya mengambil posisi-posisi yang lebih rendah itu namanya regulasi emosi. Oke, yang terakhir sahabatku sekalian, dalam menghadapi konflik antara suami istri, pilihlah resolusi konflik yang tepat. Resolusi konflik ini ada sangat banyak ya. Saya menyampaikan di situ diantaranya adalah 7 model. Nanti silakan dibaca sendiri ya, waktu kita nggak cukup, waktu saya sudah habis. Nanti silakan dibaca, sudah saya tuliskan penjelasan-penjelasannya di materi PowerPoint. Bagi sahabat yang ingin memiliki materi PowerPoint-nya silakan minta kepada panitia, bisa Anda pelajari. Tapi pilihan resolusi konflik ini itu berbeda-beda antara satu masalah dengan masalah lainnya. Satu tipe konflik berbeda dengan tipe konflik yang lainnya. Satu tipe masalah berbeda dengan tipe masalah yang lainnya. Satu keluarga berbeda dengan keluarga yang lainnya. Jadi pilihan resolusi konflik ini pertama sangat subjektif, masing-masing keluarga bisa berbeda. Yang kedua sangat kondisional, yaitu bahwa di dalam keluarga itu tergantung dari problem apa yang sedang mereka hadapi. Nah begitulah Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, yang bisa saya sampaikan mengantarkan diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana mengelola konflik yang pasti hadir dalam keluarga. Tidak ada keluarga tanpa konflik, tidak ada keluarga yang di dalamnya itu tenang, tanpa konflik, itu nggak ada. Termasuk dalam keluarga sakinah. Keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tanpa konflik. Keluarga sakinah di dalamnya ada konflik. Bedanya apa keluarga sakinah dengan yang tidak sakinah? Di dalam keluarga yang sinah, di dalam keluarga yang sakinah, mereka pandai untuk mengelola konflik. Mereka pandai menyelesaikan konflik. Mereka pandai mengubah konflik menjadi cinta. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabatku sekalian. Mohon saya dimaafkan, masih ada cukup waktu bagi kita untuk berdiskusi. Silakan menyampaikan, tidak harus berupa pertanyaan ya. Sahabat bisa menambahkan, bisa menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, tidak harus berupa pertanyaan. Demikian dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.